Hai Gadgetiers, THR cair nggak bisa mudik, terus bingung duit dikemanain? Ikutin terus K2G sampai lebaran nanti karena kita bakal kasih rekomendasi gadget yang patut dipertimbangkan buat lebaran. Yang pertama nih, smartphone Sony limbah Jepang. Halo Gadgetiers, inget K2G, inget Xperia dong. Ya dong, ya iyalah, masa enggak? Kayaknya udah dari K2G awal berdiri sampai sekarang hampir nggak pernah miss satupun flagship dari Sony. Well, kemarin sih sempet lah ya yang Xperia Pro karena gila itu pajaknya mahal banget jadi nggak jadi. Terus juga paling yang satu ini, Sony Xperia XZ2 Premium. Waktu itu kita miss, yang XZ2 biasa kita sempat review. Yang di tangan gue ini adalah versi limbah Jepangnya, ini versi AU. Gue beli cuman 2,2 juta. Kalau dipikir-pikir 2,2 juta itu kan seharga lower mid range kan, yang baru-baru ini keluar. Tapi dalam beberapa hal, gue actually masih prefer ini. Yuk, kita lihat bareng-bareng kenapa. Ini handphone gendut maksudnya. Tebelnya itu 12 mm, beratnya 236 gram. Lebar, terus cebol pula gitu ya, nggak tinggi. Iyalah ya, secara masih 16:9 rasio layarnya. 3 tahun lalu tuh padahal eranya nipisin bezel. Baik sekedar ditipisin maksimal ala S9 atau pakai notch ala OnePlus 6. Sony tuh termasuk yang telat nipisin bezel. XZ2 Premium ini jidat maupun dagunya masih tebel jadul. Di luar sense of kejadulan itu semua, gue suka banget build quality dan feel premiumnya di tangan. Sony emang paling hampir nggak pernah salah soal yang satu ini. Depan belakang pakai Gorilla Glass 5 yang menghimpit aluminium frame. Mahal rasanya di tangan. Ergonomic curved glass di bodinya pun bisa bikin handling handphone bantet ini terasa mudah. Dipikirin banget. Cuma satu hal yang rada nyeleneh dari handphone ini adalah posisi fingerprint sensornya rada terlalu ke bawah. Kurang natural aja kan harusnya di sini ya. Ini jadi rada aneh lah ke bawah gitu. Balik lagi ke depan, udahlah ya, nggak usah dibahas lagi soal rasio layar jadul dan bezel atas bawah yang tebal. Kita lihat yang di tengah. Handphone 2018 ini udah 4K bro. Layar 5,8 inch, layar 4K. Kebayang dong kerapatan pixelnya 765 ppi. Tapi seperti yang udah-udah, displaynya hanya akan 4K tergantung konten. Contohnya masuk ke YouTube gitu, yes bisa display 4K. Lihat-lihat foto di app album bawaan juga akan dirender secara 4K. Dengan begini kita bisa menikmati kualitas displaynya tanpa ngerasa ketakutan kehabisan baterai atau baterai boros pas cuman lagi main-main di UI atau baca berita. Kualitasnya gimana? Keren mampus. Nonton konten 4K yang dirender secara 4K di layar sekecil ini jadinya tajem banget. Kalau lagi begini gue bisa memaafkan layarnya yang belum menggunakan teknologi OLED dan high refresh rate. Cuma ya disadvantage itu berasa juga kalau ketika kita sedang menggunakan app-app lain. Kurang gereng aja gitu. Untungnya kita dapat kualitas LCD yang masih cukup oke untuk layar umur 3 tahun. Paling ya adalah bocor-bocor cahaya di pinggir-pinggir. Kalian tahu nggak sih, secara top speed, handphone flagship 3 tahun yang lalu itu masih di atas mayoritas mid-range baru-baru ini. Snapdragon 845 di sini masih lebih kenceng daripada Snapdragon 732. Let's say di Redmi Note 10 Pro. Kaum menang mending dijamin akan tutup mulut ketika membanggakan chipset smartphone 3 jutaannya. Dipakai gaming pun masih oke, paling kena hit di baterai aja secara masih 3540 mAh. Lalu pasti kualitas baterai pun setelah 3 tahun udah menurun. Ya kecuali unitnya udah pernah diganti baterai baru ya. Oh ya, satu lagi, dipakai game berat berlama-lama di suhu ruangan panas ya bakalan kena throttling juga loh ya, alias chipset dipelanin demi menurunkan panas. Maklum, zaman itu cooling system handphone belum se-advance sekarang. Di luar gaming, performanya ya masih bagus lah. Nggak perlu khawatir. Kamera. Nih dia nih, walaupun kameranya kelihatan ada 2 di belakang, lensa yang bener-bener efektif kepake hanya 1. Satunya lagi adalah sensor monokrom yang berguna untuk support menaikkan detail foto low light dan bokeh. Sekaligus bisa jepret foto monokrom juga. Seinget gue pas nge-review XZ2 biasa, kami berdua nggak impressed sama hasil foto-fotonya. Tapi di XZ2 Premium ini, wow, gue nggak bisa bilang demikian. Dynamic range-nya lumayan bagus tanpa dipaksakan dengan processing berlebihan ala HDR.
Detailnya juga masih oke, tanpa over sharpening. Warnanya juga cukup akurat. Di indoor lighting detailnya bagus, warna sesuai kondisi asli, noise level masih acceptable. Masuk ke kondisi low light pun demikian. Tanpa night mode ala smartphone masa kini, XZ2 Premium masih bisa menghandlenya dengan bagus juga. Justru mungkin lebih baik daripada night mode masa kini karena nggak mencoba merubah malam jadi terlalu terang. Kunci supaya hasil fotonya bagus-bagus, coba eksperimen antara mode auto dengan scene detection-nya, switch ke mode manual tapi bikin semua settingan di dalamnya jadi auto aja, dan nyalain atau matiin monokrom sensornya. Mungkin kita baru bisa apresiasi kualitas foto XZ2 Premium ketika kita bandingkan dengan smartphone lain kali ya. Coba kita bandingkan dengan mid-range paling hit sekarang yang pakai sensor 108 megapiksel, Redmi Note 10 Pro. Gue speechless nih. Gak nyangka dalam beberapa kondisi Xperia XZ2 Premium bisa ngalahin jepretan smartphone mid-range zaman now dengan teknologi yang terbaru di kelasnya. Redmi Note 10 Pro memang masih menang soal dynamic range ketika kondisi backlight. Tapi di luar itu seperti kondisi indoor lighting maupun low light, Xperia XZ2 Premium masih lebih baik. Detail lebih keluar, warna lebih akurat tanpa mengorbankan kesan malam dari suasana asli. Pendekatan keduanya dalam image processing pun berbeda. Xperia XZ2 Premium tidak rela mengorbankan detail demi foto yang bebas noise. Sementara Redmi Note 10 Pro sebaliknya. Processing di Redmi Note 10 Pro pun masih sering gak konsisten kalau ketemu objek orang. Suka ada over sharpening dan edge contrast yang berlebih. Walaupun begitu, jelas lah ya Redmi Note 10 Pro ya lebih versatile, kan ada lensa ultrawide-nya. Pada mode portrait pun XZ2 Premium juga kalah bagus. Hasil selfie-nya kalau muka kita menghadap ke source cahaya sih lumayan bagus kok. Detail masih keluar, skin tone bener. Tapi lagi-lagi problemnya adalah ketika kondisi backlight. XZ2 Premium usaha ngebalance muka dengan background, entah kenapa muka kita malah bisa jadi terlalu mulus, hilang detailnya. 3 tahun yang lalu smartphone Android masih lumayan ketinggalan dari iPhone soal video. Walaupun begitu, XZ2 Premium sebenarnya nggak jelek-jelek amat soal yang satu ini. Kamera belakang bisa record up to 4K 30fps. Stabilisasinya cukup oke menggunakan EIS untuk meredam goyangan. Secara image quality pun masih bisa bersaing dengan mid-range 2021 ini kok. Untuk video kamera depan stabil banget kalau kita nyalain stabilisasi intelligent active. Cuma memang sedikit lebih nge-crop daripada kalau dimatiin stabilisasinya. Sayangnya mirip kayak mayoritas flagship asal Tiongkok di 2021 ini masih mentok di 1080p 30fps. Fitur-fitur lainnya di XZ2 Premium, no 3,5 mm jack, ada dedicated 2-stage shutter button buat jepret foto ala kamera beneran, front-facing stereo speaker yang kualitasnya masih bisa diadu dengan smartphone mid-range zaman sekarang, ada NFC, slotnya single SIM plus SD card, secara ini kan unit Jepang lah ya. Vibration motornya udah cukup bagus kalau dibandingin sama mayoritas mid-range sekarang juga. Oh ya, nggak lupa ada IP68, tapi mesti diinget ya, seperti kita selalu bilang, kalau handphone udah umurnya 2-3 tahun ke atas, jangan berani nyeburin handphonenya ke dalam air walaupun udah ada IP ratingnya. Karena ini kan semua sistemnya by silicon seal gitu. Silicon seal itu punya umur, punya batasan umur. Jadi ya bisa jadi kalau udah kelamaan berkerak, ya air bisa jadi tembus. Dan gak lupa ada special features dynamic vibration yang sampai sekarang gue merasa itu adalah gimmick. Masuk ke UI, ini udah mentok di Android 10. Belum ada, kayaknya nggak akan ada lagi juga upgrade ke Android 11. Security patch-nya terakhir di sini adalah Juli 2020. Ngomongin soal software, gue tetap masih suka UI dari Xperia ini. Karena sangat simple, nggak belibet, nggak jelimet, dan masih ada customization sedikit-sedikit yang bisa kita lakukan. Seperti contohnya ganti icon packs yang gue selalu appreciate. Intinya sih UI-nya very light. Deket banget sama vanilla Android atau pure Android. Oke, sebelum kita closing,
kebetulan di studio nih ada seorang subscriber kita, salah satu dari kalian, sesama gadgeters, namanya Alam. Nah, kita tuh sering hangout di Telegram grup K2G ya, sering ngobrol-ngobrol ya. Benar. Nah, jadi dari situlah justru gue tahu bahwa Bro Alam ini seorang fanboy Sony. Nah, kalau gue itu kan fanboy Sony udah dari dulu, tapi gue belum pernah nih beli yang limbah Jepang. Ini jadi jujur lah, ini pertama kalinya gue beli yang limbah Jepang. Kira-kira lo udah mulai beli smartphone Sony itu dari kapan? Dari 2013. Yang pertama apa lo? Xperia J. Oke. Mungkin gue totalnya hampir coba itu 20. 20 handphone Sony. Tapi nggak semua yang coba ya. Mungkin yang menarik aja. Tapi itu semuanya limbah Jepang atau ada yang global juga? Ada juga yang global. Oke, campur-campur. Campur-campur. Tapi mungkin yang terakhir udah sempat coba belum? Yang taruhlah yang Xperia One ke atas deh. Belum coba. Oke, belum coba. Mudah-mudahan ada rezeki bisa upgrade lah. Amin. Oke, udah ya. Berarti gadgeters ini udah fix nih, memang si Alam ini fanboy Sony lah ya. Emang gue gue pernah pakai brand lain juga. Jadi nggak eksklusif semuanya Sony doang. Terus tapi kadang-kadang suka ada beli yang lain juga. XZ2 Premium ini kan gue beli 2,2 juta. Nah sekarang gue tuh karena ini adalah smartphone Xperia limbah Jepang pertama gue juga cukup kaget sih guys. Jadi maksudnya gue cukup kaget karena dengan harga yang minimal gue bisa dapat kualitas yang lumayan maksimal gitu ya. Kira-kira dari kacamata lo dan kacamata sesama fanboy Sony, kenapa lebih milih beli Sony limbah Jepang dibandingkan mid-range yang baru keluar zaman sekarang? Pertama itu spek. Oke. Speknya imbang banget di harganya. Kayak misalnya ini ya, 2 jutaan dapat 845. Mungkin S2 biasa mungkin kayak seperti ini, mungkin 1415 dapat mungkin yang minus. Nah, 845 murah ya, kan? Betul. Sedangkan kalau mid range mungkin dapatnya seri 6. Seri 6 bahkan ya, harga 2 juta. Seri G8 mungkin. Helio G85 gitu-gitu ya. Terus spek tinggi, harga murah, apa lagi? Terus buku quality-nya mungkin nggak dapet di harga mid-range, mungkin di versi dapet. Oh ya, harga build quality betul. Mid-range mungkin harga 2 juta ya dapetnya plastik. Terus ketiga itu mungkin ke layar mungkin. Oke, layarnya kenapa? Kayaknya nggak pernah lihat kualitasnya gitu loh. Kualitas layarnya itu apalagi yang ini 4K kan? 4K. Kalau ini masih Full SD tapi Full SD kualitas LCD-nya bagus ya? Iya. Terus kira-kira apa lagi? Mungkin gengsi ya. Oh iya. So gengsi. Kalau pakai Sony kan mungkin lo taruh di meja gitu, jebret. Sony. No party. Oke. Nah itu kan tadi positifnya. Nah sekarang minusnya apa kalau dengan membeli limbah Jepang misalnya? Unit kalian tuh belum tentu dapat yang sebagus. Gacha. Oke. Yang gacha tuh biasanya apa aja? Baterai, layar, sama IMEI. Oh IMEI ya, oh iya bener IMEI. Karena kan mau gimana pun juga limbah Jepang itu ya non resmi. IMEI-nya paling nembak lah ya. Nembak IMEI pasti. Terus kalau soal tadi apa layar baterai, kenapa tuh gacanya tuh? Baterai itu mungkin umurnya. Biasanya kan limbah Jepang tuh umurnya berapa? 2 tahun, 3 tahun ya, 4 tahun lebih 4 tahun lebih mungkin. Mungkin ke layarnya mungkin ada yang dapat white spot, kan penyakit umum Sony. Oke, white spot. Terus burn-in juga, tension display istilahnya pada screen retention ya. Oke, jadi gacanya di situ lah ya. Udah gitu soal ini kali ya, garansi kali ya. Garansi mungkin nggak bisa dipukul rata, ding. Kasih 3 hari, seminggu mungkin. Sebagus-bagusnya 30 hari. Oh, sedangkan kalau kita beli mid-range resmi baru setahun, 2 tahun setengah. Terjamin. Lebih terjamin, ketenangan hati ya. Ini juga kayaknya menurut gue ya, kalau gue lihat gue punya nih, baterainya kayaknya udah sempat di replace. Soalnya ini baterai lumayan bagus gitu ya untuk unit yang umur 3 tahun. Baterai lumayan bagus. Feeling gue sih ini udah diganti sih baterainya. Untuk ketahanan baterai, unit yang gue pakai ini sih masih bisa dapat 5,5 jam screen on time-nya ketika dipakai heavy use seharian, including gaming. Mungkin software update ini mungkin udah mentok ya. XZ2 Premium sama saya ini S2 biasa udah mentok di Android 10. Mungkin security patch-nya mungkin beda ya. Ini kan mentok di Juli, ini di Mei. Paling di situ aja ya. Tapi yang pasti udah nggak mungkin mungkin dapat Android 11. Ya udah kalau gitu, Bro Alam, terima kasih banget udah mampir ke studio K2G. Oke. Pada intinya,
2 jutaan untuk smartphone seperti ini adalah no-brainer. Tapi mesti diingat soal gacha tadi. Pada intinya sih ya buat kalian-kalian yang bermental baja, ya gue berani merekomendasikan Sony XZ2 Premium limbah Jepang ini. As always, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye.